Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam SOS. Sebelum kita mulai SOS hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu pada acara SOS ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami boleh membuka telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar apa yang hendak Engkau ajarkan pada diri setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, bulan ini gereja kita mempunyai tema tentang kemurahan Bapak Ibu. Dan kita semua tahu bahwa kemurahan itu juga salah satu wujud dari buah roh. Nah, inti dari pengajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati. Tapi yang saya mau bahas adalah sebelum kita bisa memiliki kemurahan hati, apa aja yang harus kita miliki Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya bilang barusan, kemurahan termasuk salah satu dari buah roh. Nah, sebelum kita bisa menghasilkan buah, kita harus memiliki proses-proses di dalam Tuhan. Nah, yang mau saya ajarkan pada hari ini adalah yang pertama, kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa berakar. Sama seperti sebuah tumbuhan, sebuah tanaman. Katakanlah itu misalnya kita mau buah apel. Sebelum pohon apel itu bisa menghasilkan buah, dia harus berakar dulu Bapak Ibu. Nah, sama dengan kehidupan kerohanian orang Kristen. Yang pertama kita harus berakar. Nah, berakar ini berakar seperti apa? Berakar itu yang paling utama dalam menghasilkan buah. Kita harus berakar dulu. Akar itu sesuatu yang tidak kelihatan Bapak Ibu. Seperti di tumbuhan, di tanaman, akar itu ada di dalam tanah. Itu tidak kelihatan, itu fundamental. Itu yang menjadi dasar. Nah, berakar ini sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan pohon tersebut. Bagaimana nanti dahannya bisa kuat, bagaimana dia bisa menghasilkan daunnya terlebih dahulu, baru nanti ketika pada akhirnya bisa berbuah. Nah, hari ini saya mau membahas tentang berakar. Ada 3 dasar yang harus menjadi dasar kekristenan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini sebuah sosok yang harus menjadi dasar dalam kekristenan kita, dalam iman kita. Itu adalah Yesus Kristus. Kenapa kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar? Banyak ayat di Alkitab menyebutkan bahwa Yesus adalah pokok anggur, dia adalah menjadi dasarnya. Akarnya harus kuat di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus pun mengajarkan, meneladangkan kepada kita. Ketika dia mau memulai pelayanannya, ketika dia mau membagikan contoh hidupnya, dia juga mengalami yang namanya proses. Sebelum kita bisa membagikan buah yang kita hasilkan, kita juga harus berproses terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia 40 hari 40 malam ada di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis. Nah, ketika dicobai oleh iblis, jawaban-jawaban Tuhan Yesus begitu luar biasa. Ketika dicobai tentang kelaparan, Tuhan Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari Allah. Itu ada di Matius 4 ayat yang ketiga. Jadi kalau kita mau berakar, kita harus punya dasar yang kuat, yaitu Yesus sebagai dasar kita. Karena kalau kita menjadikan diri kita sebagai dasar, kita nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak mampu. Tapi kalau kita menjadikan Yesus sebagai dasar untuk kita berakar, disitulah kita memiliki dasar yang kuat. Jadi dasar yang pertama adalah Yesus Kristus. Yang kedua adalah Roh Kudus. Ini nggak kalah penting Bapak Ibu. Kenapa dikatakan yang pertama Yesus Kristus, yang kedua Roh Kudus? Bukankah Yesus dan Roh Kudus ini termasuk dalam Allah Tritunggal? Iya betul. Tapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda Bapak Ibu. Ketika kita yang pertama tadi kita udah punya, oh ya Yesus sebagai dasar, sebagai panutan hidupku. Contoh, kita harus mencontoh
teladan Tuhan Yesus. Ya, kita mengarah ke Tuhan Yesus. Tapi yang memampukan kita untuk menuju ke sana, yang memampukan setiap kita untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus adalah penyertaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus ada dalam hati kita nggak akan mampu Bapak Ibu untuk menuju ke sana. Karena proses yang dilalui itu begitu berat. Ketika kita berusaha menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Yesus, percayalah pasti iblis juga semakin gencar, semakin giat untuk menggagalkan kita. Nah, kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, itu yang akan membuat kita lebih mampu menghadapi cobaan-cobaan dari si jahat. Nah, dalam Roma 8 ayat 26, Roh Kudus juga dikatakan berdoa kepada Allah, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Roh Kudus di sini juga memiliki fungsi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada permasalahan, Roh Kuduslah yang membantu. Ketika kita butuh penghiburan mungkin, Roh Kuduslah yang ada di dalam hati kita. Kita butuh dikuatkan, kita ada Roh Kudus. Jadi kita bisa menuju serupa dengan Kristus dengan bantuan dari Roh Kudus. Jadi yang pertama tadi untuk berakar, kita harus berakar dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga harus berakar dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah iman. Nah, iman ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu. Karena di Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman ini juga menjadi dasar. Iman kekristenan ini menjadi dasar kita untuk bisa menjadi serupa lagi dengan Kristus. Dan ini kalau kita punya tiga hal ini, otomatis akar kita itu semakin kuat, tuh. Akar kita semakin kokoh. Jadi kita punya akar, yang pertama kita harus berakar dalam Tuhan Yesus, yang kedua adalah Roh Kudus, dan yang ketiga adalah kita berakar dalam iman. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita memiliki Roh Kudus, percayalah kita bisa bertumbuh. Nah, ketika kita sudah punya akar, otomatis kita pasti akan bertumbuh Bapak Ibu. Akar gak kelihatan, tapi begitu ada pertumbuhan, ada dahan yang keluar mungkin, ada batang yang keluar, itu orang mulai melihat, oh ini, si A ini mulai kelihatan, ada pertumbuhan, tetapi belum berbuah, baru bertumbuh. Nah, untuk bisa menghasilkan buah, pertumbuhan ini juga tidak kalah pentingnya dengan akar. Tidak bisa kita cuma punya akar, lalu kita menyepelekan pertumbuhan. Oh, pertumbuhan nanti gampang. Pertumbuhan pasti bisa bertumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Pasti ada pertumbuhan. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu bisa ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga kita harus memupuk. Ada usaha di sana, bukan otomatis. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada yang harus kita relakan untuk bisa kita bertumbuh. Karena saya yakin dan percaya, Bapak Ibu juga percaya pasti, kalau mau bertumbuh, itu kita tidak bisa bertumbuh di dalam zona nyaman. Ada sesuatu yang harus kita relakan Bapak Ibu. Nah, bertumbuh, itu saya mau bagikan gini. Ketika kita bertumbuh, mungkin pertumbuhannya bisa cepat, pertumbuhannya bisa lambat. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing Bapak Ibu. Progresnya itu memang Tuhan bisa percepat, tapi Tuhan bukan pribadi yang suka memaksa. Jadi proses pertumbuhan itu kembali lagi ke kita. Apakah kita mau jatuh bangun dalam dosa? Ketika kita jatuh bangun dalam dosa, otomatis pertumbuhan kita akan melambat. Kalau pertumbuhan kita melambat, otomatis pembuahan kita, buah yang kita hasilkan itu nanti juga akan tertunda Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah mau bertumbuh, yang harus kita miliki adalah komitmen Bapak Ibu. Kita harus berkomitmen, saya mau bertumbuh. Karena kalau kita nggak punya komitmen untuk bertumbuh, percayalah pertumbuhan kita nanti akan stagnan. Atau mungkin kita ya di level segitu aja, kita nggak bertambah besar. Tanaman tidak bertambah tinggi. Tanaman itu ibarat di bonsai Bapak Ibu. Jadi ya segitu-segitu aja, nggak bisa bertumbuh, apalagi mungkin berbuah, tambah lama berbuahnya. Tuhan Yesus pernah dalam Alkitab disebutkan adalah menjumpai sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Ketika pohon ara itu tidak berbuah, akhirnya apa yang terjadi? Pohon ara itu mati Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak berbuah, apalagi kita tidak bertumbuh, kita akan otomatis kita akan dibakar.
endingnya akan kita dibakar. Nah, kita semua nggak mau seperti itu. Jadi kita harus bisa memfokuskan diri kita harus komitmen untuk kita bisa bertumbuh. Nah, baru kalau kita berkomitmen, kita sudah bertumbuh, mencapai mungkin ketinggian seberapa meter untuk tanaman ya, baru dia bisa berbuah. Nah, ketika kita sudah bertumbuh, Tuhan sudah melihat, oh ya si A, oh anakku ini sudah mencapai pertumbuhan iman yang optimal, baru kita akan bisa berbuah. Dan ketika kita sudah berbuah, itulah yang akan orang lain di sekitar kita menikmati, dan Tuhan Yesus yang disenangkan. Allah mungkin pasti bangga dengan anak-anaknya yang sudah berbuah. Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bukan mencari seberapa kaya kita, bukan mencari seberapa terkenal kita, bukan mencari seberapa tinggi kedudukan kita. Tapi yang Tuhan cari dalam kehidupan setiap anak-anaknya adalah buah yang dihasilkan, buah-buah roh yang dihasilkan. Bulan ini kita belajar tentang kemurahan. Tiap hari Minggu kita belajar bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati, bagaimana kita bisa memberi. Ayo, saya mau ajak kita semua menjalani hari-hari ini. Kita belajar sama-sama, kita berproses sama-sama, pada akhirnya kita bisa memiliki kemurahan hati, seperti yang tema gereja bulan ini, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bisa berakar, kita bertumbuh dan kita berbuah, buahnya bisa dinikmati orang. Disitulah kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan lewat berbuah, lewat kehidupan kita, sehingga orang bisa lihat ada Tuhan dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Ya, sekian yang mau saya bagikan. Saya berdoa kiranya kita semua bisa berbuah dan kita bisa memiliki kemurahan hati. Kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mau berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana kami bisa berakar dan bertumbuh, dan pada akhirnya bisa berbuah. Tuhan, kami bisa berbuah dan buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan kami boleh memuliakan Engkau lewat buah yang kami hasilkan Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh bertekun, kami punya komitmen Tuhan, biarlah kami boleh setia melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, bertumbuh dan berproses bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari level pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah Tuhan. Kau mau lindungi, Kau mau jamah, Kau mau berikan hikmat-Mu atas pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Biarlah pemimpin negeri ini boleh membawa negeri ini menjadi lebih baik Tuhan, dan boleh takut akan Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Perekonomian, keamanan, semuanya Tuhan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota yang kami cintai ini Tuhan, kota Surabaya. Kami percaya juga Tuhan akan terjadi pemulihan yang besar, akan terjadi terobosan-terobosan yang besar atas kota ini Tuhan. Dan Kau juga boleh lindungi, Kau berikan rasa aman di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Imamat Rajani, gereja yang kami cintai ini Tuhan, tempat kami bertumbuh, tempat kami berproses bersama Tuhan. Kiranya Kau mau lindungi gereja ini juga Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu atas Bapak Gembala, biarlah boleh memimpin kami sebagai domba-dombanya Tuhan, untuk menjadi lebih serupa lagi dengan Engkau Tuhan, lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala aspek kehidupan kami Tuhan, Kau yang pegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada minggu ini. Kita berjumpa dalam SOS minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.